Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari Minggu kali ini 16 Agustus 2020 kita kembali melaksanakan ibadah secara online melalui live streaming. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan. Sebelum kita mulai ibadah ini, izinkan saya akan membacakan beberapa warta gereja yang demikian. Sidang majelis. Majelis gereja akan mengadakan sidang pada hari Kamis 20 Agustus 2020 pukul 19 WIB di Gedung Induk Papringan. Mohon dukungan doa para warga serta bagi warga yang mempunyai kepentingan dengan sidang majelis tersebut dapat mengirimkan surat dan dikirim ke kantor gereja atau WhatsApp ke nomor 08150780500199. Mohon perhatian dan partisipasi seluruh anggota majelis dalam sidang majelis tersebut. Yang kedua, sakramen baptis. Akan dilayankan sakramen baptis bagi anak atas nama Gwen Abigail Wicaksono, putra keluarga Bapak Purbo Wicaksono dan Ibu Rita Riata dari Demangan Wilayah 2 pada hari Minggu 30 Agustus 2020 pukul 8 WIB di Gedung Induk Papringan. Mohon perhatian warga jemaat bahwa pelaksanaan ibadah pelayan sakramen baptis dengan beberapa catatan sebagai berikut. 1. Kehadiran jemaat dibatasi hanya keluarga inti yang akan dibaptis. 2. Jemaat yang hadir diwajibkan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum memasuki ruang ibadah, tidak diperkenankan bersalaman antar jemaat secara langsung, jaga jarak saat berinteraksi dan duduk sesuai batas kursi, memakai masker, minimal masker kain. 3. Kebaktian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Majelis Gereja akan menyelenggarakan kebaktian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 secara online yang akan ditayangkan melalui channel YouTube GKJ Ambarukmo pada hari Senin 17 Agustus 2020 mulai tayang pukul 17 WIB dengan beberapa isian acara khusus dalam kebaktian tersebut. Para warga dipersilahkan menyaksikan dan turut beribadah dengan kebaktian online tersebut. Dan panduan ibadah akan dibagikan oleh anggota majelis di wilayah atau pepantan masing-masing maupun melalui media sosial. Mohon perhatian dan dukungan para warga di rumah masing-masing. Warta jemaat selengkapnya dapat dibaca dalam warta edisi online yang dapat diunduh dengan link maupun scan QR kode di bagian awal tayang ibadah online atau streaming. Marilah kita persiapkan hati untuk ibadah Minggu 16 Agustus 2020. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lambungkan nyanyian bagi Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 1 bait 1. Jemaat dimohon berdiri. Haleluya, pujilah. Allah yang hidup.
terpujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, marilah ibadah kita di minggu ini kita khususkan dengan bersama-sama mengaku demikian. Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah atas Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Begitu pula atas saudara. Amin, amin, amin. Dipersilahkan duduk. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan 15. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan 15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada semua orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku dan mendahului kamu. Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapi, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini,
dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipelukkannya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita meneladani dari Yusuf. Yusuf tidak pernah mendendam terhadap saudara-saudaranya, meskipun dia dianiaya dan dibuang oleh saudara-saudaranya. Karena apapun yang sudah Tuhan rancangkan untuk kita, pasti semuanya itu baik adanya. Marilah kita bersukacita dengan menyanyikan dari pujian Semua Baik. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sabda kasih akan dibacakan dari Kitab Ulangan pasal 11 ayat yang pertama. Kitab Ulangan pasal 11 ayat yang pertama yang demikian bunyinya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaklah apapun yang kita lakukan
selalu berpegang pada penetapan, peraturan dan perintah Tuhan. Mari kita selalu di dalam waktu bagi Tuhan. Dalam suasana pertobatan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru, nomor 203 bait pertama. Apakah tempat baginya? Adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Jemaat yang terkasih, mari kita ungkapkan pertobatan kita dengan berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kami datang ke hadirat-Mu, berlutut memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami masih sering sakit hati, kami masih sering kecewa, dan bahkan menyimpan dendam pada saudara dan orang-orang di sekitar kami. Kami belum mampu mengasihi dan belum mampu mengampuni. Saat ini kami datang, kami mohon ampun. Kami juga mohon Tuhan tolong kami. Tuhan ampunkan kami untuk mengasihi dan mengampuni saudara dan orang-orang yang sudah menyakitiku, mengecewakan atau bahkan menganiaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon ampun dan memohon berkat. Amin. Sabda anugerah Tuhan akan dibacakan dari kitab Yesaya pasal 55. Yesaya 55 ayatnya yang ke-7 yang demikian bunyinya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Selanjutnya petunjuk hidup baru akan dibacakan dari surat Roma pasal 8. Surat Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 yang demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat terkasih, marilah kita menyediakan diri. Biarlah Tuhan yang bekerja atas diri kita sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Mari kita hidup di dalam tangan-Nya dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita nyatakan kesanggupan kita melalui pujian dari Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Dinyanyikan 2 kali, jemaat dimohon berdiri. Saya mau ikut Yesus, saya mau
selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengerti kehendak Tuhan dan dapat melakukan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dengan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Merdeka. Nah, besok kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Iya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang semoga bisa menjadi malam kita nanti malam berefleksi. Kenduren gitu ya, berefleksi untuk merefleksikan kehidupan kita dan bangsa kita. Saudara-saudara, hari ini kita diajak untuk menghayati firman Tuhan dengan tema menghayati rencana kasih Allah. Saudara, ketika menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan, termasuk di tengah pandemi ini, ada orang yang mungkin merasa
Seakan-akan kok saya diabaikan Tuhan. Kok Tuhan tidak peduli pada saya kena PHK, keluarga saya kekurangan uang, keluarga saya ada masalah. Atau ada juga orang-orang yang merasa seakan-akan Tuhan tidak menolongnya. Tuhan tidak menjawab doa-doanya. Dari dulu aku berdoa kok nggak dijawab-jawab sih doanya. Ada pula orang-orang yang merasa bahwa orang-orang di sekitarnya, keluarganya tidak peduli. Bahkan dirasakan kok keluargaku menghalangi aku, menjadi penghalang bagiku. Melakukan upaya-upaya yang aku inginkan. Akibatnya apa saudara-saudara? Orang menjadi tidak mau lagi berdoa. Putus asa, tidak tahu apa yang harus didoakan. Tidak mau berusaha apa-apa. Tidak mau melakukan apapun, diam saja. Hari ini saudara-saudara, kita mau belajar dari seorang ibu yang punya anak perempuan yang kerasukan setan dan menderita. Kita mau belajar yang pertama saudara-saudara, mari kita kalahkan. Dan kita keluar dari mental block yang sering kali muncul dalam otak kita. Yang menghambat kemajuan kita, yang menghambat langkah kita. Apa itu mental block saudara-saudara? Mental block itu adalah hambatan secara mental atau psikologis yang menyelubungi pikiran manusia, pikiran orang, yang kemudian itu menghalangi untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Untuk meraih apa yang optimal yang bisa dia lakukan, ya sebetulnya bisa dilakukan. Tapi karena ada mental block, pikiran negatif dalam pikirannya itu menjadikan terhambat. Misalnya orang mengatakan, nggak usah lah, aku pasti nggak bisa kok, udah yang lain aja. Atau yang lain-lain. Padahal sesungguhnya saudara-saudara kalau ada niat, pasti bisa dilakukan, itu mental block. Saudara, si ibu dari Kanaan tadi yang anaknya sakit karena kerasukan dan menderita itu, adalah contoh bagi kita bagaimana kita keluar dari mental block itu. Di tengah kondisi yang sulit dan memprihatinkan ini, Alkitab bercerita bahwa ibu itu datang kepada Tuhan Yesus. Ia memohon belas kasih Gusti Yesus agar berkenan menolong anak perempuannya. Ia berkata, saudara-saudara, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, si ibu ini adalah seorang ibu yang hebat. Demi kesembuhan anaknya, dia melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Gusti Yesus. Ia mendapatkan sesuatu yang ia harapkan untuk anaknya. Dan yang menarik saudara-saudara, kalau kita perhatikan, ia dapat datang kepada Gusti Yesus karena ia telah berhasil mengalahkan mental block, hambatan dalam hati dan pikirannya. Yaitu apa? Stigma dan label ganda yang biasa dikenakan kepada para perempuan saat itu. Saudara-saudara, masyarakat pada saat itu mengenakan stigma, label bahwa perempuan adalah makhluk yang rendah, kelas 2, tidak perlu didengar. Apalagi si ibu Kanaan ini bukan orang Yahudi. Ia biasa dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ada stigma ganda yang dia dapatkan. Namun saudara-saudara, ia berhasil mematahkan belenggu stigma itu dan label ganda yang ada dalam pikirannya. Ia berhasil mengalahkan mental block yang ada dalam pikirannya. Sehingga ia dapat datang kepada Tuhan Yesus. Si ibu ini tidak takut akan hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Ia tidak takut akan hal-hal perlakuan-perlakuan yang bisa terjadi pada dirinya karena diskriminasi ganda yang ia miliki. Yaitu sebagai seorang perempuan dan kafir pada saat itu. Ia tidak takut gagal. Ia siap menanggung segala resiko. Ia tidak takut ditolak dan tidak takut dipandang negatif. Ia tidak takut dihina dan dicaci maki. Seorang ibu yang hebat.
Niatnya agar anaknya sembuh dan tidak menderita lagi. Menjadikannya mampu keluar dari mental block itu. Kungkungan pikiran yang bisa menghambatnya untuk maju. Saudara, mungkin kita juga memiliki mental block seperti si ibu dari Kanaan ini. Untuk itu mari kita kalahkan mental block tersebut. Agar kita bisa berani untuk bersama-sama melangkah. Berani menanggung resiko diskriminasi. Tidak takut gagal, tidak takut ditolak, dan tidak takut dipandang negatif. Tidak takut kalau dihina dan dicaci maki. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin kena PHK lalu harus jualan, kadang-kadang malu, kadang-kadang merasa pekewuh. Gak usah malu, gak usah takut. Gak usah takut untuk dihina orang, biarin saja. Kalau kita mau maju, kita maju saja. Seperti ibu dari Kanaan ini. Saudara, pelajaran kedua dari kisah dalam Alkitab ini adalah teruslah berjuang dengan ulet, gigih, dan kuat dalam menghadapi tekanan. Meski ada banyak tantangan dan rintangan. Perjuangan si ibu dari Kanaan itu tidak hanya berhenti ketika ia mengalahkan mental block yang ada dalam pikirannya. Tantangan itu muncul ketika Gusti Yesus sama sekali tidak menjawab seruannya minta tolong. Gusti Yesus, Tuhan Yesus hanya diam, tidak mengabaikan, tidak mendengarkan seruan perempuan ini. Bahkan hambatan datang ketika para murid Tuhan Yesus berkata, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, ia mengganggu kita. Saudara, si ibu itu terus maju. Hambatan ada, tantangan ada. Tetapi ia terus maju, ia terus berjuang. Bahkan ketika Gusti Yesus akan menolak permohonannya dengan mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Si ibu itu justru malah mendekat dan menyembah Yesus. Sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dan meskipun Gusti Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada si anjing. Saudara, si ibu itu tidak sakit hati dan tidak menyerah. Meskipun Tuhan Yesus akan mengatakan kepada dia, kamu anjing, tetapi tidak menyerah, tidak sakit hati. Si ibu ini adalah pejuang yang tangguh. Ia terus berjuang, tidak kenal lelah. Ia ulet, gigih, dan kuat dalam menghadapi tekanan dan tantangan. Saudara, ini pula yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para pejuang di negeri ini, Republik Indonesia. Mari kita menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini dengan berefleksi. Seberapa ulet, seberapa tangguh, seberapa gigih kita dalam berjuang di masa kini. Kemerdekaan sudah kita miliki, tapi kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan terus berjuang agar Indonesia maju. Seperti tema hari kemerdekaan Indonesia kita, Indonesia maju. Dan itu butuh kegigihan, keuletan, dan ketangguhan kita. Saudara, kita bersyukur bahwa Indonesia beberapa hari yang lalu saya mendengar ada di urutan kelima terbanyak di dunia untuk jumlah startup. Jadi para anak-anak muda yang merintis usaha, wirausaha, kita termasuk urutan kelima di dunia. Ini hebat loh saudara-saudara. Dan ini perlu terus kita perjuangkan. Dan yang luar biasa lagi saudara-saudara, ternyata kita juga di dunia ini jumlah unicornnya banyak gitu ya. Tidak hanya startup yang banyak, tetapi juga unicornnya banyak. Nanti apa itu unicorn bagi yang sepuh-sepuh tanya pada anak cucunya gitu ya. Jadi ada perdagangan usaha-usaha yang dilakukan di dunia digital dan itu luar biasa perkembangannya. Gitu. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa banyak orang yang memulai usaha dan ulet dan gigih. Ini Indonesia, kita urutan kelima. Dan ini perlu terus kita perjuangkan. Saudara,
Mari kita berjuang terus menerus karena Tuhan beserta kita. Pelajaran yang ketiga dari bacaan kita adalah bahwa si ibu dari Kanaan ini tidak mudah emosi, tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah putus asa karena tantangan atau perkataan orang lain. Ia mampu mengendalikan diri. Ini nampak saudara-saudara ketika Gusti Yesus seolah-olah mengatakan dia adalah anjing. Mungkin kalau saudara-saudara yang masih muda dikatakan anjing, mungkin lalu kita menjadi marah. Atau perkataan-perkataan yang kasar, kita menjadi marah. Dan itu menghambat kemajuan kita. Saudara, terhadap perkataan Gusti Yesus itu, si ibu ini justru mengatakan, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Si ibu dari Kanaan itu tidak hanya mampu mengendalikan diri dan tidak emosi, namun ia juga mampu untuk merendahkan diri demi tujuan anaknya sembuh. Dan itu ia lakukan dengan tulus hati, tidak pura-pura. Oleh karena itu Gusti Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan pada saat itu juga firman Tuhan katakan, anak perempuannya menjadi sembuh. Saudara-saudara, Gusti Yesus telah menguji kesabaran ibu itu. Ia melihat betapa besar dan kuat iman ibu itu kepadanya. Betapa si ibu itu terus berjuang meski ada banyak tantangan, hambatan, dan godaan. Melalui apa yang ia lakukan, Gusti Yesus ingin menunjukkan kepada para murid bahwa ia juga mengasihi orang yang bukan Yahudi, orang yang dianggap kafir pada saat itu. Bahwa ada kasih Allah dan akhir yang indah, ending yang indah bagi setiap orang yang mau terus berjuang, ulet, gigih, tangguh, dan kuat dalam menghadapi tekanan. Apapun latar belakang dan status sosial orang tersebut. Si ibu Kanaan itu telah berhasil mampu melampaui seluruh tahapan yang tidak mudah untuk bisa sampai kepada tujuan, yaitu anaknya sembuh. Hidupnya pada akhirnya berubah, anaknya sembuh, mereka bahagia dan tidak menderita lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Akankah kita surut, mundur dalam perjuangan yang sedang saudara-saudara lakukan? Mari di tengah gumul juang kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak hanya dalam keluarga kita, tapi juga dalam masyarakat kita, bangsa kita. Mari kita menghayati bahwa ada rencana kasih Allah dalam hidup kita. Mari terus berjuang dengan ulet gigih dan kuat dalam menghadapi tekanan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah sepuh mungkin sudah mengatakan, kami tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan kok Bu, anak kami sudah menikah semua, sudah berhasil semua, enggak ada yang diperjuangkan lagi. Saudara, hidup tanpa perjuangan adalah hidup dalam penindasan. Hidup yang merdeka adalah hidup yang terus berjuang sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Perjuangannya apa? Banyak saudara-saudara. Kita mau memilih yang mana? Mari kita terus berjuang. Mungkin keluarga kita sudah tidak ada lagi yang diperjuangkan, tapi masyarakat sekeliling kita, bahkan bangsa kita, saudara-saudara kita dari berbagai penjuru yang butuh pertolongan kita. Mari kita ulet, gigih, dan kuat dalam berjuang seperti halnya para pahlawan di negeri ini. Tuhan memberkati kita. Merdeka! 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 Amin. Saat teduh bagi kita.
Jemaat yang terkasih, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kita belajar dari kebesaran dan kekuatan iman dari perempuan Kanaan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti selalu memelihara kehidupan kita sehari-hari. Sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita mengumpulkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan maupun persembahan istimewa yang lain. Kantong 1 dan 2 untuk kali ini dipersembahkan untuk jemaat. Kantong 3 untuk penggalangan dana rumah pendeta emeritus. Pengumpulan persembahan kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 12 ayat 4 dan 5 yang demikian. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Atas berkumpulnya persembahan, kita iringi dengan menyanyi kidung pujian 60, bait pertama dan kedua. Terimalah ya Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami semua dan keluarga kami juga jemaat Tuhan. Dan saat ini terimalah syukur kami ya Tuhan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan agar persembahan itu berguna bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu GKJ Ambarukmo ini. Bersama-sama ya Tuhan saat ini kami berdoa untuk kami semua. Mampukan kami untuk menjadi pejuang-pejuang untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Melalui perjuangan-perjuangan yang harus kami lakukan dimanapun kami berada.
Bahkan meskipun secara manusiawi tidak ada lagi yang perlu kami perjuangkan di dalam keluarga kami, tapi ketika kami melihat sekeliling kami Tuhan, masyarakat kami, ada banyak yang harus diperjuangkan sehingga semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Masyarakat kami, bangsa kami juga diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, panggillah kami, pakailah kami, perlengkapilah kami untuk menjadi utusan-utusan Tuhan, menjadi pejuang-pejuang yang ulet, tekun, tangguh, gigih, dan mampu untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan seperti perempuan Kanaan itu. Biarlah iman kami semakin membara, iman kami semakin kuat di tengah-tengah tantangan yang ada di negeri kami ini, sehingga hidup kami berbuah, bermanfaat bagi banyak orang. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan bangsa dan negara kami dalam berkat-Mu. Terima kasih untuk semua yang boleh terjadi. Terima kasih untuk kemajuan-kemajuan di negeri kami. Meski kami harus terus berjuang, terus menerus bersama-sama. Tolonglah kami, tolonglah para pemimpin bangsa kami, agar dimampukan untuk merangkul semuanya. Dimampukan untuk terus membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tuhan, ampuni mereka yang mungkin punya niat yang tidak baik. Bimbing mereka, lawat mereka Tuhan, dan tolong mereka untuk melakukan yang baik dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih bahwa besok kami boleh merayakan 75 tahun Indonesia merdeka. Kiranya ini menjadikan kami di tengah masa pandemi ini melakukan lompatan-lompatan yang besar untuk bekerja lebih baik lagi, untuk bekerja extraordinary, di luar kenormalan, tetapi yang jauh lebih baik, lebih strategis, dan lebih mantap lagi. Saat ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan anak-anak-Mu, gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, agar kami boleh bersama-sama dalam perarakan untuk membangun negeri kami ini. Kami boleh berjuang bersama, tidak hanya memupuk, memelihara iman kami melalui ibadah-ibadah yang ada, tapi kami juga boleh bersama membangun negeri ini. Oleh karena itu berkati setiap orang yang melayani Tuhan, pendeta, penatua, diaken, koster, pegawai kantor gereja, organis, song leader, petugas multimedia, semua yang melayani Tuhan, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus komisi wilayah. Tuhan berkati semuanya, agar dengan berkat kelengkapan dari Tuhan boleh melayani jemaat Tuhan, mempersiapkan jemaat Tuhan menjadi jemaat yang tangguh, menjadi jemaat yang kuat iman, gigih, ulet, tangguh dalam perjuangan di dunia ini. Berkati kami semua Tuhan, karena apalah kami ini. Dan saat ini kami juga membawa saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit. Kami berdoa untuk Bapak C. Yuswandi, Bapak Suratman, Ibu Rupiah Sarno dari wilayah 1 yang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Hadi Sudarmo, Ibu Reben, Ibu Sutiwi Sarcito, Ibu Rukmini Yatno Saroyo dari wilayah 2. Kami juga berdoa untuk Ibu Ulani Ambar dalam proses pemulihan, Ibu Setiaji yang usia lanjut, Ibu Ngaliman Sukarti, anak kami Bika, Bapak Ramio, Ibu Purwohati Sumarto dari wilayah 3. Kami juga berdoa untuk Ibu Kasiam Tuyarman, Ibu Mariati Dalio, Ibu Semi Indarjo, Ibu Prisa Yekti Cariman, Bapak Wakio MH dari wilayah 4, juga Ibu Sudarmiasih, Bapak Supriyanto dari wilayah 5,
Bapak Ibu Bambang Soeharto, Ibu Supeno, Bapak Suwarti, saudara kami Anggita Irwan Cahyo, Bapak Danang, Bapak Mulyono, Ibu Lili Tukul Sumatio, anak kami Diva, dan saudari Mawar dari Pepandan Nologaten. Tuhan tahu keberadaan saudara-saudara kami ini. Tuhan terus hadir dalam kehidupan mereka, memberkati, menguatkan, memberikan pertolongan kepada mereka. Juga berkati kami semua untuk terus mendukung mereka dalam doa kami, dalam setiap hal yang bisa kami lakukan. Meski melalui telepon, WA, dan banyak hal yang bisa kami lakukan di masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk gerejamu Tuhan terkait dengan kebutuhan akan anggota majelis yang baru, karena ada beberapa yang lereh pada tanggal 31 Desember yang akan datang. Tuhan panggil anak-anakmu, Tuhan gerakkan anak-anakmu untuk rindu melayani Tuhan di gerejamu ini. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Engkau melihat setiap kami yang saat ini datang kepadamu. Dan saat ini Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami secara pribadi, lepas pribadi. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi, lepas pribadi. Tuhan, ada banyak yang ingin kami naikkan kepadamu. Tapi karena keterbatasan kami tidak bisa menaikkannya dengan sempurna. Oleh karena itu Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Karena doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, undurlah dari tempat kita masing-masing, dari ibadah kita ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini untuk kembali melakukan aktivitas kita, untuk menjadi utusan-utusan Tuhan, pejuang-pejuang untuk mengisi kemerdekaan Republik ini. Oleh karena itu sekarang terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara
dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman dari Ibu Pendeta Murtini dan para petugas pendukung ibadah pada saat ini. Jemaat yang terkasih, mari kita akhiri ibadah ini dengan tetap bersaksi dan atau takut dengan tetap tak bersanksi atau takut, beriman tetap teguh hanya kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 416 bait pertama dan kedua, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu nampak dengan kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikianlah ibadah pada hari Minggu ini sudah berakhir. Mari kita tetap taat pada protokol kesehatan. Salam selalu sehat untuk seluruh anggota keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati.